Oke, jadi sebenarnya ekofeminisme itu sama ya, tidak jauh berbeda dengan aliran feminisme yang lain. Saya kira mungkin audiens juga tahu ya, feminisme itu salah satu tujuannya adalah untuk mentransformasi relasi kekuasaan, tentunya dalam basis gender ya, relasi kekuasaan gender seperti itu. Nah, tetapi ekofeminisme itu menambah kategori lingkungan gitu ya. Jadi di dalam perspektif ekofeminisme ya, persoalan relasi kekuasaan atau relasi gender antara laki-laki perempuan ya, di sana ada sisi eksploitatif dengan lingkungan itu tidak jauh berbeda gitu. Jadi sama-sama mengalami eksploitasi. Salam setara, halo Sobat Setara dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Gender Talk, masih persembahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti episode-episode sebelumnya, kita masih berbicara tentang banyak tema yang terkait tentang isu-isu gender ya, dan juga persamaan serta pemenuhan kesetaraan antara wanita atau perempuan, kemudian juga perlindungan terhadap anak, serta juga pada lansia, bahkan difabel. Dan kita juga kemarin sempat menyinggung beberapa tema gitu ya, yang menyangkut juga tentang kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki, dan juga laki-laki terhadap perempuan, kebalikannya seperti itu. Nah, pada hari ini kita ketemu lagi, dan untuk episode kali ini ada tema yang cukup menarik dan mungkin selama ini nggak kepikiran sama kita ya. Tapi di Gender Talk kali ini kita mengangkat tema yaitu kelestarian lingkungan dan perlindungan pada perempuan. Ini dilihat dari perspektif ekofeminisme. Mungkin kalau dipikir-pikir apa ya hubungannya ya pelestarian lingkungan sama perempuan? Apa hubungannya? Nah, kita akan ngobrol banyak dengan dua bintang tamu. Wih, bintang tamu. Kita ketemu lagi dengan Pak Sofyan. Halo, selamat atau salam setara Pak Sofyan Setio Darmawan. Ini beliau adalah anggota legislatif dari DPRD DIY. Kita ketemu lagi. Kalau kemarin kita ketemu di episode tentang tata ruang ya, tata ruang. Kalau sekarang kita ketemu di episode tentang lingkungan hidup, masih berbicara tentang alam gitu. Kalau sama Pak Sofyan nih ya, lingkungan gitu. Nah, kita juga ketemu dengan Ibu Milda Longgita Pinem, SSMA. Ini dari UGM. Beliau adalah dosen jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Selamat pagi ya, kita ketemu pagi dan salam setara. Iya, Bu Milda. Kita pagi ini atau hari ini kita membicarakan tentang yang sudah disinggung tadi adalah kelestarian lingkungan dan perlindungan pada perempuan. Perspektif ekofeminisme. Ini mungkin masih awam banget ya. Masih saya juga baru waktu baru dapat tema ini emang iya ya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Setara. Sebenarnya kalau kita melihat apa ya ekofeminisme itu seperti apa sih perspektifnya yang selama ini yang dilihat di selama ini, seperti itu, seperti apa Mbak Milda? Oke, jadi sebenarnya ekofeminisme itu sama ya, tidak jauh berbeda dengan aliran feminisme yang lain. Saya kira mungkin audiens juga tahu ya, feminisme itu salah satu tujuannya adalah untuk mentransformasi relasi kekuasaan, tentunya dalam basis gender ya, relasi kekuasaan gender seperti itu. Nah, tetapi ekofeminisme itu menambah kategori lingkungan gitu ya. Jadi di dalam perspektif ekofeminisme ya, persoalan relasi kekuasaan atau relasi gender antara laki-laki perempuan ya, di sana ada sisi eksploitatif dengan lingkungan itu tidak jauh berbeda gitu. Jadi sama-sama mengalami eksploitasi, dalam hal ini perempuan dan lingkungan ya, atau alam gitu. Jadi ekofeminisme itu lebih, dalam arti tertentu lebih radikal, karena tidak hanya melihat sisi manusia ya, eksploitasi manusia, tapi juga melihat keterkaitan bahwa kalau kita misalnya bisa mentransformasi sebuah praktek-praktek yang mungkin terkait dengan eksploitasi alam ya, ini juga akan terkait juga misalnya dengan mentransformasi relasi gender yang tidak seimbang gitu. Jadi secara sederhana sama ya sebenarnya dengan feminisme yang lain, hanya menambah dimensi lingkungan, jadi lebih tajam lagi dan lebih
radikal lagi, seperti lebih menusuk lagi, lebih spesifik lagi gitu ya, lebih spesifik lagi. Jadi bukan hanya persoalan manusia, karena manusia itu juga bagian dari alam ya Mbak ya. Jadi lebih spesifik. Itu mungkin dari segi pengertiannya gitu ya. Nah kalau kita ngomong bagaimana situasi perempuan pada saat ini mungkin di Indonesia atau mungkin khususnya mungkin di Yogyakarta gitu ya, kaitannya dengan lingkungan hidup saat ini. Kalau secara umum gitu, menurut Milda seperti apa? Oke, jadi begini, kalau ngomong tentang perempuan ya, saya ambil dulu misalnya di level yang global ya. Jadi misalnya kita ngomong tentang poverty nih, ya. Kalau kita melihat data dari UN Women mengatakan bahwa populasi penduduk miskin di dunia, termasuk kita ya di Indonesia gitu. Lebih dari setengah atau bahkan 3/4 dari populasi penduduk miskin di dunia itu adalah perempuan gitu ya. Nah, jadi perempuan ini luar biasa nih Mbak. Begitu juga dengan sektor pendidikan ya. Jadi mereka yang paling kecil peluangnya untuk mengakses pendidikan itu masih perempuan Mbak. Ini berdasarkan data dari UN Women ya. Nah, apa yang menjadi kaitannya nanti dengan lingkungan, pada akhirnya mereka yang masuk pada kategori paling miskin ini atau paling tidak bisa mengakses pendidikan formal, mereka hanya bisa mengakses sektor pekerjaan informal. Dan seperti yang kita ketahui, sektor pekerjaan informal itu sangat terkait dengan alam, pertanian misalnya. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang lingkungan dan perempuan, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Karena itu menjadi bagian dari kehidupan perempuan, sangat-sangat tergantung dengan alam. Misalnya dalam pertanian ya Mbak ya, kita lihat perempuan juga banyak di sektor informal, tidak menutup mata bahwa laki-laki juga terlibat di sana gitu ya. Jadi dengan kemampuan subsisten ya, praktek subsisten, mereka sangat bergantung kepada alam. Coba kita bayangkan seandainya terjadi misalnya kerusakan lingkungan, ini tentu berdampak kepada perempuan itu sendiri. Seperti itu Mbak, secara sederhana ya. Sederhananya. Kalau Pak Sofyan selama ini mungkin pernah nggak mungkin terlibat langsung gitu dengan misalnya isu-isu lingkungan atau hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan, kemudian juga berkaitan dengan keterlibatan perempuan di situ, seperti itu pernah nggak Pak Sofyan pernah menjalani itu, terus bagaimana gitu yang Pak Sofyan lihat seperti ini selama ini? Ya, saya kira tadi yang disampaikan Mbak Milda ini sudah sudah dalam perspektif yang cukup komprehensif melihatnya ya. Jadi memang lingkungan yang tentu di dalamnya ini ada semua unsur ya. Saya memudahkannya begitu. Bahasa saya bahasa awam ya, beda dengan akademisi. Saya coba melihat dalam perspektif awam, jadi masyarakat nanti. Jadi semua unsur itu yang mana di dalam kalau saya dulu masih ingat pelajaran di sekolah dulu kan namanya ekosistem ya. Jadi menjaga kelestarian, kestabilan ekosistem itulah yang kemudian maka unsur-unsur yang ada di dalamnya itu harus terjaga dengan baik keberadaannya ya. Nah, di sana tadi ada perempuan, ada manusia yang di dalamnya ada perempuan, ada laki-laki, ada anak, ada lansia dan sebagainya. Tadi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kalau kita bicara lingkungan tadi itu. Nah, sehingga mungkin karena dalam hal ini kita bicara gender, adalah bicara kerentanan tadi. Nah, maka termasuk di sini tadi disampaikan oleh beliau bahwa perempuan adalah termasuk bagian yang sangat rentan karena dia bagian yang mungkin akan rentan untuk terdampak tadi ya, tentang terdampak. Nah, tapi lebih dari itu, saya kira kita kalau di DIY bicara regulasi itu ada peraturan daerah nomor 3 tahun 2015. Itu bicara tentang ya perlindungan kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini memang perlu kita tegakkan bersama-sama ya. Agar apa ya? Agar semua unsur yang ada di dalam lingkungan tadi itu terjaga kestabilannya, terjaga keberadaannya dengan baik ya. Sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan ya. Yang tentu di situ akan merusak ya unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya, mungkin bahasa ilmu lingkungannya itu melebihi baku mutu lingkungan itu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, saya kira sepakat saja kalau kemudian perhatian kita harus lebih kepada
ini yang mengalami atau dikhawatirkan mendapatkan tingkat kerentanan yang tinggi tadi itu ya. Ya perempuan tadi karena berada di sektor-sektor yang tadi disebutkan Mbak Milda tadi ya, sektor-sektor yang sangat mungkin kalau lingkungan ini tercemar, terganggu ya, maka yang paling bisa kena dampak negatifnya itu adalah perempuan tadi. Nah ini di sini kita perlu apa namanya ya, misalnya kalau di kampung-kampung misalnya ya, masih ada yang mencuci di sungai, masih ada mencuci di sungai ya Pak. Nah betapa kalau sungai itu bersih ya kan, tentu akan baik-baik saja ya kan. Tetapi betapa kalau sungai tadi itu misalnya tempat untuk mencuci tadi ya, mungkin mencuci alas ya, tikar sebagainya ya, kalau pakaian juga mungkin dicuci ya, tapi yang mencuci yang seperti itu tentu perempuan tadi yang lebih banyak melakukan itu saya bicara fakta ya, di kampung-kampung, di desa-desa dan sebagainya itu. Nah ini kalau air tadi tercemar di lingkungan itu, maka akan terdampak langsung ya, entah apa sakit kulit sebagainya misalnya ya, atau lebih dari itu. Nah mohon maaf, jadi ini contoh konkret ya betapa penjagaan kelestarian lingkungan atau penjagaan lingkungan kita ini itu memang harus sangat diperhatikan ya. Berarti kalau bisa dibilang bahwa peran perempuan itu sebenarnya cukup besar ya terhadap lingkungan ya, bahkan ya mungkin keputusan-keputusan yang diambil perempuan itu secara tidak langsung bahkan langsung juga mempengaruhi lingkungan seperti itu. Seperti tadi yang disebutkan Bu Milda, di sektor misalnya mereka banyak bergerak di sektor misalnya domestik saja ya, seperti tadi kan mencuci, atau istilahnya pengelolaan sampah, bahkan itu biasanya ibu-ibu kan yang punya peran besar di situ ya, sehingga memang di sini peran perempuan itu sangat penting sekali gitu ketika dia disangkut pautkan dengan isu-isu lingkungan sebenarnya. Ya seperti yang saya baca kemarin ada beberapa mungkin aktivis lingkungan atau aktivis lingkungan hidup di Indonesia yang mungkin dari ujung barat sampai ujung timur itu kebanyakan kan perempuan kalau kita lihat. Iya kan? Benar ya Mbak Beda ya. Nah, selama ini apakah dari segi mungkin kita nyebutnya negara ya, kita sebagai mungkin negara kan ada legislatif, ada eksekutif juga. Selama ini apakah mereka ini yang aktif melestarikan lingkungan ini sudah terfasilitasi atau belum, entah itu dari segi kebijakan atau ada mungkin bagaimana ketika mendukung pergerakan mereka, kan kadang-kadang ketika mereka aktif tentang lingkungan hidup biasanya terbenturkan dengan ekonomi. Misalnya contohnya kalau di Sumatera saja, misalkan pasti akan dibenturkan dengan entah itu perusahaan sawit lah ya kan, atau apapun itu gitu. Nah yang seperti ini apakah sudah ada belum Pak? Kalau dari segi negara gini ada nggak perlindungan yang khusus gitu yang karena memang secara kita tidak bisa menutup mata bahwa perempuan di sini ternyata aktif sekali gitu di Indonesia lebih tepatnya. Ya, saya kira kalau perempuan tadi menjadi aktif, sangat aktif di bidang lingkungan ini, itu didasari oleh kemampuan perempuan itu untuk lebih teliti, ya, lebih disiplin. Ini terus terang kan begitu ya. Artinya, jadi perempuan ini secara umum itu lebih teliti, lebih cermat, lebih disiplin. Nah, pengelolaan lingkungan, penjagaan kelestarian lingkungan itu ya setidaknya dua ini yang menjadi kata kunci. Orang perlu disiplin di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Orang perlu cermat. Bagaimana kita cermat, kita kritis terhadap pencemaran air misalnya, terhadap pencemaran udara itu. Itu kan butuh satu sense kekritisan yang sangat cermat ya. Sebenarnya udara kita ini udah mulai kotor belum sih? Gitu. Udah bersih belum? Nah mungkin bukan mungkin. Nah ini perempuan ini insya Allah jauh lebih teliti, jauh lebih cermat. Dan sehingga kita ya appreciate aja sudah pada role-nya. Jadi kita justru sangat berharap ya hadirnya aktivis-aktivis tadi sebenarnya tidak harus perempuan atau laki-laki, tetapi bahwa faktanya itu perempuan, kita sangat bersyukur karena insya Allah akan penegakan disiplin tadi akan benar-benar terjadi karena perempuan akan lebih disiplin, lebih cermat, lebih tertib, lebih rapi dan sebagainya. Itu ya lingkungan seperti itu. Nah kalau soal regulasi saya kira sudah sangat ada regulasi di Undang-Undang Lingkungan Hidup, tadi juga Perda dan sebagainya ini. Nah tinggal memang benar tadi Mbak Lia ya tadi, benturan antara
kepentingan ekonomi dengan penjagaan kelestarian lingkungan hidup ini memang sering di lapangan itu face to face gitu. Jadi bagaimana itu ekonominya harus membangun satu kawasan, ya kan? Yang mana satu kawasan dibangun pasti menimbulkan pencemaran, pasti menimbulkan dampak-dampak kerusakan lingkungan. Nah, di sini hadirnya undang-undang ini yang harus mengendalikan itu semua. Dan kadang-kadang undang-undang juga nggak cukup karena undang-undang, mohon maaf, masih juga bisa dicari celah-celahnya kan dan sebagainya itu kan, dicari ini dan sebagainya. Nah, maka dari itu masyarakat, kesadaran masyarakat, notabene tadi adalah para aktivis perempuan, pemerhati lingkungan hidup ini harus kita dorong. Karena ini bagian dari kontrol sosial yang saya kira tidak kalah kuatnya sebenarnya dengan peraturan, ya kan? Tadi peraturan dicari celah-celahnya bisa mungkin gitu. Tapi kalau pressure sosial tadi atau pemerhati sosial kemudian berbicara, bersuara, mencermati itu semua, menegakkan kedisiplinan itu semua, insya Allah ini akan lebih bisa terkendali daripada sekedar peraturan ditempel. Kira-kira begitu. Kalau dari segi ahli gitu ya, akademisi gitu, secara analisa, menurut Mbak Milda sendiri gimana untuk misalnya fenomena ini, gimana peran negara juga dalam mendukung gitu para aktivis-aktivis lingkungan ini, yang mungkin kebanyakan memang perempuan gitu kalau di Indonesia. Saya sepakat ya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak, gini, jadi kalau memang seperti yang banyak diberitakan di media juga ya, misalnya di Sumatera Utara juga baru-baru ini juga ada kaum perempuan yang mereka mencoba untuk mengcounter perusahaan kertas, pabrik kertas di sana ya, karena sangat-sangat merusak lingkungan dan menghilangkan sumber-sumber kehidupan mereka. Begitu juga dengan yang tidak kalah terkenalnya itu di Rembang gitu, yang perempuan yang menolak pabrik semen, kemudian juga di Kalimantan Timur juga ya. Ini kan wilayah-wilayah yang memang sangat dekat dengan ekstraksi ya, dengan pertambangan, dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap alam. Meskipun ya saya kira belum semua memang ya tuntutan dari perempuan ini direspon. Saya kira kajian-kajian sudah banyak yang membahas itu ya, dari Sumatera bahkan sampai wilayah timur belum semua bisa direspon gitu. Nah, tetapi saya ingin coba melihat sisi positifnya bahwa ada loh gitu ya Mbak, ada loh kesadaran kritis dari perempuan yang mungkin dalam bayangan kita itu bukan perempuan yang berpendidikan tinggi atau perempuan yang tidak bisa mengakses informasi tentang kelestarian lingkungan hidup. Ini luar biasa sekali ya. Jadi oke, memang belum ada perubahan yang lebih baik, karena saya sepakat juga tadi Pak bahwa memang tidak hanya tentang peraturan yang ditempel, tapi juga ini menyangkut tentang kesadaran kritis semua orang. Tapi bahwa sudah mulai nih ada gerakan-gerakan sosial ya di level akar rumput yang berani mengcounter misalnya pasar atau perusahaan ya yang sangat-sangat merusak alam, itu sudah catatan yang sangat bagus Mbak, dan harapan kita pemerintah tetap mendukung ini ya. Tidak hanya pemerintah tapi juga dari sektor CSO misalnya, organisasi-organisasi atau agensi-agensi yang peduli pada lingkungan, dan tidak kalah pentingnya lagi ya masyarakat punya kesadaran sendiri gitu untuk mendukung itu, seperti itu Mbak. Jadi kesadaran masyarakat itu penting sekali. Yes. Ya, gerakan tadi saya menggarisbawahi Mbak Milda tadi, gerakan. Jadi ini dibutuhkan satu gerakan. Jadi kalau tadi peraturan ditempel nggak cukup, kemudian peran pemerhati lingkungan tadi juga belum cukup, maka harus dibuat gerakan. Misalnya gerakan zero waste misalnya, gerakan anti menggunakan plastik, gerakan ini itu dan sebagainya, gerakan pelestarian lingkungan ini saya kira mulai harus digalakkan. Pemerintah daerah juga nanti kita dorong ya untuk kemudian membuat gerakan-gerakan. Kita tidak hanya membuat regulasinya saja, tetapi harus membuat gerakannya tadi. Gerakan dengan tema-tema tertentu yang arahnya adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup tadi itu. Yang notabene kalau lingkungan hidup tadi terjaga, sesungguhnya unsur-unsur yang ada di dalamnya tadi itu akan terjaga. Manusia yang ada di dalamnya juga akan terselamatkan dari itu semua kan. Dampaknya kan sudah konkret ya.
dari kerusakan lingkungan kemudian dampaknya kepada manusia itu sebenarnya sudah konkret sekali ya, sudah sangat bisa dipahami. Tetapi tadi benturan kepentingan sesaat, benturan kepentingan ekonomi pihak tertentu dan sebagainya tadi itu yang kadang-kadang ini dibutuhkan satu gerakan-gerakan tadi. Misalnya tadi ini gerakan makan minum menggunakan gelas yang dipakai kembali, bukan sekali pakai ya. Ini kan contoh-contoh sederhana dan ini dibutuhkan tadi gerakan tadi. Nah, makanya saya sepakat monggo nanti bisa dimulai dari kampus, bisa dimulai dari pemerhati, bisa dimulai dari instansi-instansi ya. Kita sangat menyerukan ini. Dimulai bahkan dari RT RW. Nah, monggo nanti kita sama-sama bareng-bareng untuk membangun gerakan-gerakan pelestarian lingkungan ini dan generasi muda kita saya kira sebenarnya juga sangat konsen di sini ya. Tinggal mungkin perlu dorongan dan nanti pemerintah daerah ya kita mohon lah, kita dorong untuk kemudian memfasilitasi berbagai bentuk-bentuk gerakan ini. Ini kalau kita bicara soal lingkungan gitu ya. Ketika sekarang memang banyak kan sekarang gerakan-gerakan ya, misalnya no plastik, pakai botol yang bisa digunakan kembali, nggak pakai yang sekali pakai ya kan, reusable gitu kan, atau mungkin pengelolaan sampah ya gitu. Mungkin sudah banyak digaungkan, bahkan kalau gerakan-gerakan kayak bank sampah itu juga banyak aktivisnya perempuan juga, ibu-ibu tuh biasanya itu yang paling getol tuh kalau udah suruh ngumpulin sampah-sampah yang bisa pakai lagi gitu ya, didaur ulang. Nah, kalau kita ngomongin tentang lingkungan hidup, pasti keterkaitannya sangat erat dengan isu kependudukan juga. Nah, ketika isu kependudukan misalnya semakin banyak penduduk, bahkan dengan otomatis akan semakin banyak istilahnya apa? Nyampah, sampah ya kan ya. Terus per tahun juga kondisi lingkungan juga pasti menurun gitu kan. Nah, banyak kaitannya, bahkan mungkin lahan-lahan terbuka mau tidak mau harus untuk bangun rumah dan seperti itu. Kalau misalnya kita melihat kondisi penduduk kita yang Indonesia aja deh yang 200-an juta ini. Kita sekarang juga mungkin pemerintah juga sudah punya program ya untuk pengendalian penduduk. Tapi kan pada akhirnya kembali lagi kan ke masing-masing setiap orang. Nah, kalau melihat apakah perlu kemudian misalnya pasangan suami istri gitu kan, sama-sama kemudian mereka juga butuh dikasih pencerahan bahwa kalau punya anak gak usah banyak-banyak deh gitu. Ntar nanti jadi bikin rusak nih lingkungannya. Kalau perlu nggak punya anak. Oh gitu ya, itu sekarang jadi kayak ya. gitu ya. Ini kemarin sempat kita bahas ini Mbak di topik sandwich generation, itu dari perspektif tentang beban. Jadi beban generasi sekarang itu menyokong atasnya dan juga menyokong bawahnya, sehingga banyak yang akhirnya memutuskan udahlah nggak usah punya anak lah gitu, atau udahlah nggak usah nikah aja lah begitu, udahlah sendiri aja, bisa nyokong atas aja, bisa nyokong diriku sendiri gitu, tapi nggak nyokong bawah gitu. Itu kemarin Pak kita ngobrol itu di tema sandwich generation. Nah, mungkin sekarang pernah nggak nemuin fenomena seperti itu Mbak? Mereka kemudian memutuskan untuk nikah aja tapi nggak usah punya anak deh daripada nambah-nambahin manusia gitu, atau gimana? Kalau di negara maju itu sangat biasa ya Mbak ya. Oh gitu. Okay. Sangat biasa ya. Tapi untuk Indonesia memang belakangan ini mulai ada semacam keinginan begitu yang saya kira di media sosial banyak berita terkait itu. Nah, ya memang mungkin saja ya itu dengan pilihan tidak memiliki anak mungkin saja itu bisa mengurangi misalnya atau membantu tidak terjadinya kerusakan lingkungan, itu sangat mungkin saja. Nah, tapi saya kira itu mungkin sebuah praktek yang masih kurang realistis untuk Indonesia. Kenapa? Saya coba lihat dari perspektif sosial kultural, karena bagaimanapun manusia Indonesia itu manusia yang masih cukup tradisional dan kemanusiaannya itu justru didefinisikan dari dia punya anak atau tidak. Itu nggak bisa kita abaikan. Bagi saya yang paling realistis, tapi kembali lagi monggo itu pilihan personal. Yang paling realistis mungkin ke lifestyle gitu ya, gaya hidup. Misalnya hidup minimalis ya, decluttering, atau mungkin yang paling radikal ya,
vegan misalnya. Vegan itu kan praktek yang sebenarnya punya kontribusi kita untuk menjaga lingkungan. Kenapa ya? Karena dengan aku nggak makan daging misalnya secara massal gitu kan, jadi akan mengurangi peternakan sapi. Peternakan sapi sendiri kita tahu sangat berkontribusi pada emisi atau pada gas metana ya, efek rumah kaca seperti itu, dan banyak praktek-praktek keseharian kita gitu, gaya hidup kita yang sebenarnya punya kontribusi langsung gitu ya kepada lingkungan. Itu paling realistis, tapi saya tidak ingin mengatakan itu nggak boleh, itu kembali kepada opsi lain, opsi masing-masing individu, tetapi perlu kita pahami konteks sosial, kultural masyarakat kita. Karena untuk Sumatera misalnya ya, seorang perempuan itu didefinisikan sebagai benar-benar perempuan, laki-laki juga manusia gitu ketika dia punya anak. Saya kira itu masih belum cukup bisa dilakukan di Indonesia. Iya, gitu. Mungkin ada hal lain yang mungkin lebih realistis dalam waktu dekat ini kita lakukan. Jadi persoalan nyampah, persoalan kerusakan lingkungan hidup, ini kan tidak, menurut pandangan saya ya, kan tidak boleh kita fitnahkan kepada bayi yang baru lahir, gitu. Ya nggak? Jadi anak manusia yang lahir tadi itu, kenapa mesti kita tuduh, kita vonis untuk ini pasti kamu nanti akan merusak lingkungan hidup? Kalau bagi saya itu tuduhan yang sangat naif gitu ya. Babnya itu adalah edukasi, babnya itu adalah habit, babnya itu adalah kalau bahasa agamanya mungkin moral, akhlak. Nah, bagaimana kita bisa membangun moral, akhlak, kedisiplinan dan sebagainya? Itu PR-nya di situ. Bukan kemudian tidak ada manusia ya. Kalau memang itu yang disepakati sih, monggo kiamat saja. Jadi kan solusinya kayaknya nggak usah punya anak, nggak usah. Ya kalau gitu nggak usah hidup aja semua. Nanti kan akan mati. Kalau memang lingkungan hidupnya terjaga, tapi nggak ada manusia kan. Balik lagi zaman dinosaurus. Iya, buminya utuh. Apa begitu kan? Bagi saya ini nggak manusiawi tadi itu. Bahasa Mbak Melda tadi nggak realistis ya. Saya nggak manusiawi. Bukan begitu. Kita melestarikan lingkungan hidup itu bukan cara membunuh. Mohon maaf ya dalam tanda petik tadi kan. Kalau kemudian tidak mau menikah, kemudian tidak mau punya anak, itu solusinya. Itu kan sama dengan justru memang tidak terjadi pencemaran, tapi dalam tanda petik ya penghentian generasi. Ini bagaimana? Ini kan kita bukan dikotomi begitu itu ya. Jadi solusinya saya kira solusi-solusi yang tentang edukasi. Ini kan babnya karena edukasi tadi itu, karena kepentingan yang kemudian individualis tadi, kepentingan ekonomi tadi, faktor-faktor itu yang kemudian merusakkan. Kalau itu semua it's okay diberikan edukasinya yang baik sejak kecil, sejak anak, sejak di rumah tangga masing-masing itu dibuatkan pola-pola kedisiplinan itu, dan hegemoni kapitalisme ekonomi tadi juga kita reduksi gitu ya, dengan berbagai misalnya orang dibuat lebih suka memasak sendiri misalnya ya. Ini kan masalah habit, memasak sendiri, pakai sayur mayur di lingkungannya dan sebagainya. Itu kan jelas nggak pakai plastik kan? Kalau nanam sayur sendiri nggak perlu pakai plastik. Belanjanya. Iya, karena sayur udah tanam sendiri. Iya. Kan? Tapi kalau sayur harus beli, kita harus bawa plastik. Di sana keluarin plastik lagi. Ini babnya kan habit. Nah, PR besar kita adalah bagaimana membangun habit ini tadi, membangun kebiasaan-kebiasaan baik tadi itu PR kita. Saya kira itu yang perlu saya garis bawahi. Saya kalau ini ya saya anu aja. Ini pendapat saya ya, bahwa orang bisa berbeda pendapat, it's okay kan. Sah di negara Pancasila ini, kita sah untuk berbeda pendapat ya. Yang mau nggak punya anak, yang mau hidup sendiri ya silakan. Tapi pandangan saya tidak sependapat dengan itu. Kira-kira gitu aja. Nggak apa-apa, itu memang menambah kasanah kita gitu ya. Baiklah. Aduh, sebenarnya saya masih ada banyak pertanyaan terkait dengan ekofeminisme ini, dan juga ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari fenomena yang hadir gitu ya di saat ini, di era global ini. Kemudian hal itu dulu mungkin nggak terpikir, kemudian sekarang jadi mencuat gitu karena sistem teknologi kita udah sangat canggih sekali. Terkait juga tentang kondisi perempuan di situ. Ini sebenarnya pengen saya tanyain, tapi kayaknya sudah panjang banget. Tapi mungkin next time kalau ada waktu kita akan bahas tentang ini ya. Karena sayang sekali waktu kita ya sahabat setara, ini udah
sudah sampai batasnya gitu ya. Walaupun mungkin menarik sekali gitu ya tentang lingkungan hidup ini, kita kaitkan dengan isu-isu gender, kemudian peran perempuan juga di situ seperti apa. Nah, yang pasti semoga obrolan kita yang cukup singkat tapi padat ini bisa bermanfaat untuk Sobat Setara, menambah khasanah ilmu dan juga membuka wawasan Sobat Setara yang mungkin selama ini nggak ngerti apa sih itu ekofeminisme gitu ya, seperti apa sih gambarannya. Nah, di sini di podcast ini kita kasih sedikit gambaran, sedikit cuplikan dan juga obrolan kita bersama Mbak Amilda dan juga Pak Sofyan. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas masukan-masukan dan juga obrolannya yang membuka wawasan kami gitu ya. Sampai ketemu lagi ya Sobat Setara di episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Nah, yang pasti jangan lupa untuk tetap setara. Salam setara, semangat, tangguh, sejahtera.